Pernah kepikiran nggak sih, kalau nilai tukar mata uang, misalnya rupiah ke dolar gitu, itu nggak cuma mencerminkan kondisi ekonomi kita, Maksudnya? tapi malah ikut membentuk kondisi ekonomi itu sendiri. Nah, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan coba telusuri ide yang cukup menantang ini ya di dunia pasar mata uang. Iya, menarik sekali. Sumber kita kali ini memang dari buku yang sangat berpengaruh ya, The Alchemy of Finance, karya George Soros. Dan kita akan fokus spesifik ke bab 3. Bab 3 ya. Tentang apa itu? Tentang teorinya yang paling terkenal, refleksivitas, dan gimana dia menerapkan ini khusus ke pasar mata uang. Konsep ini sering disebut sih, tapi mungkin dalamnya belum banyak yang gali ya. Betul, betul. Nah, jadi misi kita di sini, buat Anda yang mungkin pengen paham pasar mata uang, lebih dari sekedar berita kurs naik turun atau analisis ekonomi yang ya standar gitulah. Mm-mm. Kita mau coba bongkar gimana, menurut Soros ini, keyakinan atau bias para pelaku pasar itu bukan cuma gangguan atau noise. Tapi justru jadi mesin penggerak ya. Iya, justru jadi mesin penggerak aktif yang membentuk nilai tukar itu sendiri. Ini gagasan yang, wah benar-benar nantang cara pandang ekonomi konvensional sih. Dan di bab 3 itu, Soros menyajikan beberapa argumen kunci yang akan kita bedah nih. Pertama, soal hubungan timbal balik atau ya melingkar lah antara nilai tukar sama fundamental ekonomi kayak inflasi, suku bunga. Ini penting, bukan jalan satu arah. Oke, hubungan melingkar, dicatat. Terus? Kedua, peran sentral spekulasi dan bias pasar. Ini sering dianggap remeh padahal krusial menurut Soros. Ketiga, ada konsep menarik soal lingkaran baik dan lingkaran setan di pergerakan mata uang. Lingkaran baik dan setan. Wah, kayak gimana tuh? Nanti kita bahas. Dan terakhir argumen Soros yang waktu itu cukup berani ya, bahwa sistem nilai tukar mengambang bebas yang kita pakai sekarang ini mungkin punya bibit ketidakstabilan di dalamnya. Oh, oke. Ini kayaknya bakal seru. Mari kita mulai dari yang pertama tadi, menantang pandangan tradisional. Biasanya kan kita diajarin kalau nilai tukar itu ya bergerak buat nyimbangin fundamental, kayak teori paritas daya beli gitu kan? Iya, betul. Kalau harga barang di sini lebih murah, ya rupiah mestinya menguat kan? Kan gitu logikanya. Nah, tapi Soros bilang nggak gitu ya setelah sistem nilai tukar dibiarin mengambang bebas sejak 1973. Persis. Soros langsung bilang di awal bab 3, pengalaman pasar sejak 73 itu nunjukin teori tradisional itu nggak cukup kuat lah. Bukannya fundamental ekonomi, kayak inflasi atau neraca dagang, yang pasif nentuin nilai tukar. Malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Soros mengamati nilai tukar itu sendiri bisa aktif mempengaruhi fundamental itu. Dia kasih contoh konkret, Jerman tahun 70-an. Jerman ya? Kenapa Jerman? Waktu itu kan mata uang merek Jerman kuat banget. Nah ternyata, itu malah bantu Jerman menekan inflasi domestik. Kenapa? Ya karena harga barang impor jadi murah, terus tuntutan kenaikan upah juga jadi lebih terkendali. Masuk akal. Ini bikin Jerman tetap kompetitif, meskipun mata uangnya terus menguat. Jadi bukan sebab akibat satu arah. Saya mulai nangkap nih. Jadi bukan A menyebabkan B, titik. Tapi A mempengaruhi B, terus B balik lagi mempengaruhi A. Kayak lingkaran gitu ya? Nah, itu dia. Itu inti refleksivitas di sini. Hubungan melingkar. Nilai tukar A mempengaruhi fundamental kayak inflasi, B, terus persepsi soal inflasi atau fundamental lain itu mempengaruhi lagi ekspektasi ke nilai tukar A. Dan tadi disebut ada nama polanya ya? Lingkaran setan dan lingkaran baik. Iya, Soros ngasih nama buat polanya. Ada lingkaran setan atau vicious circle. Itu kalau pelemahan mata uang malah memicu inflasi lebih tinggi, yang ujung-ujungnya neken mata uang itu makin dalam lagi. Wah, bahaya itu. Sebaliknya, ada lingkaran baik atau benign circle. Ini kalau penguatan mata uang justru bantu jaga inflasi tetap rendah. Nah, ini bisa narik modal masuk dan akhirnya memperkuat mata uang itu lebih lanjut. Ngerti pola ini penting banget buat paham argumen Soros. Oke. Kalau hubungannya serumit itu lingkaran yang saling mempengaruhi, gimana Soros mencoba menangkap kompleksitas ini dalam semacam model atau kerangka berpikir gitu? Katanya butuh faktor lebih banyak ya daripada analisis pasar saham. Ekonomi yang terlibat. Soros mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang saling terkait. Ya jelas nilai tukar itu sendiri, terus ada suku bunga, perbedaan tingkat harga antar negara, tingkat aktivitas ekonomi.
Terus aliran modal yang tujuannya bukan spekulasi murni, misalnya investasi langsung gitu. Terus ada juga aliran modal yang spekulatif sifatnya, neraca perdagangan, sampai kebijakan anggaran pemerintah. Wah, banyak juga ya. Kuncinya bukan ngapalin daftarnya sih, tapi paham kalau semua ini saling tarik-menarik, saling mempengaruhi ekspektasi dan aliran dana di pasar mata uang. Secara sederhana, dia lihat gimana transaksi perdagangan, aliran modal non-spekulatif, sama aliran modal spekulatif itu bareng-bareng dorong arah nilai tukar. Nah, ini nih bagian yang paling bikin penasaran. Kalau faktornya sebanyak itu, di mana peran bias atau persepsi pelaku pasar masuk? Bukannya itu, susah ya diukurnya? Gimana Soros masukin ini ke kerangkanya? Ini langkah analisis yang cerdik dari Soros menurut saya. Biar simpel, dia asumsian kalau bias pasar, yaitu tadi, pandangan kolektif para pelaku pasar yang bisa jadi keliru atau berlebihan, itu terutama munculnya lewat aliran modal spekulatif. Oh, lewat modal spekulatif ya? Iya. Sementara faktor lain kayak neraca dagang atau investasi jangka panjang dianggap sementara sebagai fundamental yang lebih objektif gitulah. Tapi ya, Soros juga ngaku kalau di dunia nyata batasannya agak kabur ya. Keputusan ekspor-impor kan bisa juga dipengaruhi ekspektasi kurs, investasi juga bisa ada motif spekulatifnya. Jadi, bisa dibilang aliran dana spekulatif ini jadi semacam kendaraan gitu ya buat bias pasar mempengaruhi nilai tukar? Tepat, dan ini poin krusial banget. Apa sih yang gerakin aliran spekulatif ini? Soros nekenin pendorong utamanya itu bukan cuma beda suku bunga antar negara. Bukan cuma itu. Terus apa dong? Tapi ekspektasi total return. Dan ini sangat didominasi oleh perkiraan perubahan nilai tukar di masa depan. Gampangnya gini, kalau pasar percaya dolar bakal naik 10% tahun depan, selisih bunga cuma 1-2% ya, jadi kurang signifikan kan? Ah, iya ya. Ekspektasi kursnya itu sendiri ya? Betul. Soros nulis, dan ini penting banget, dia bilang, ekspektasi tentang nilai tukar memainkan peran yang sama di pasar mata uang seperti ekspektasi tentang harga saham di pasar saham. Ini ngejelasin kenapa sentimen, psikologi pasar itu jadi krusial banget. Sesuatu yang sering diabaikan model ekonomi tradisional. Menarik, menarik. Kalau di pasar saham, Soros bilang refleksivitas murni itu mungkin momen spesial ya. Tapi di pasar mata uang, dia malah lihat ini sebagai aturan main utama. Bener nggak saya nangkapnya gitu? Anda nangkapnya pas banget. Itu argumen utamanya di bab ini. Di pasar mata uang, karena sifatnya yang global, cair banget, terus melibatkan ekspektasi makroekonomi yang kompleks, jadinya bias yang lagi berlaku di pasar itu sendiri jadi kekuatan yang sangat dominan. Jadi biasnya itu sendiri yang jadi penggerak utama. Bisa dibilang begitu untuk sementara waktu. Meskipun ya, bias itu nggak muncul gitu aja dari langit ya. Pasti ada pemicu awalnya. Tapi begitu terbentuk, dia bisa jalan sendiri. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penting. Gimana sih bias itu awalnya terbentuk? Dan mungkin ini lebih penting buat Anda yang ada di pasar, gimana dan kapan bias ini akhirnya, runtuh atau berbalik arah? Soros kasih contoh kan di bab 3. Iya, dia kasih 2 contoh kontras yang bagus banget buat ilustrasi. Pertama, Jerman di akhir 1970-an. Ini contoh lingkaran baik. Oke, Jerman lagi. Gimana ceritanya? Kan tadi kita bahas, mark Jerman kuat bantu inflasi Jerman rendah dibanding negara lain. Akibatnya, suku bunga real di Jerman jadi menarik. Hasilnya, ya modal spekulatif ngalir deras ke Jerman, dorong mark makin kuat lagi. Jadi muter gitu ya? Kuat bikin inflasi rendah bikin makin kuat. Betul, penguatan mark ini meskipun teorinya harusnya bikin neraca dagang jelek, tapi dampaknya kalah besar sama derasnya aliran modal masuk. Modal masuk ini didorong ekspektasi kalau mark bakal kuat terus. Prosesnya kayak memvalidasi dirinya sendiri gitu. Soros bahkan nyinggung soal Carter Bonds dari AS itu gagal nahan tren ini. Oke, itu lingkaran baik yang basisnya inflasi bagus ya. Terus contoh kedua tadi apa? Amerika Serikat era Reagan. Nah, contoh kedua, AS di awal 1980. Soros nyebitnya Imperial Circle. Ini juga semacam lingkaran baik dalam arti dolar AS-nya kuat terus, tapi fondasinya beda dan menurut Soros jauh lebih rapuh. Penguatan dolar waktu itu bukan karena inflasi AS super rendah kayak Jerman, tapi lebih karena kebijakan suku bunga nominal yang tinggi banget buat lawan inflasi warisan era sebelumnya. Oh, karena suku bunga tinggi ya? Iya, nah dolar yang super kuat ini bikin barang impor murah, ekspor AS mahal. Akibatnya? Defisit perdagangan AS bengkak luar biasa. Gede banget. Tapi Tapi kok bisa dolar tetap kuat? nah,
itu dia. Defisit raksasa ini bisa dibiayai sama aliran modal asing yang juga deras banget masuk. Mereka tertarik sama imbal hasil tinggi dari suku bunga itu dan keyakinan kalau dolar bakal perkasa terus. Disinilah Soros nunjuk ada disequilibrium fundamental. Disequilibrium gimana maksudnya? Aliran modal yang masuk itu bergantung sama persepsi dolar kuat. Sementara dolar kuat itu sendiri bergantung sama aliran modal yang harus terus-terusan masuk buat nambah lubang defisit dagang yang makin gede. Beda sama Jerman yang neraca dagangnya lebih imbang. Soros lihat lingkaran Reagan ini nggak bakal tahan lama, penuh risiko. Wah, kedengarannya kayak, bom waktu ya. Kalau tren penguatan dolar itu didorong ekspektasi sama aliran modal yang harus nambah terus, apa yang terjadi pas keyakinan itu goyah? Pasti ada titik baliknya dong. Gimana Soros jelasin dinamika pembalikan tren ini? Nah, ini bagian penting dari analisisnya. Kata Soros, kalau sebuah tren kayak penguatan dolar era Reagan itu jalan cukup lama, pasar sering didominasi sama tren followers, pengikut tren. Mereka beli karena lagi naik aja gitu ya? Iya, mereka beli bukan karena analisis fundamental mendalam, tapi ya karena harga lagi naik. Pasar itu sendiri yang jadi panduan utama. Tapi, cepat atau lambat, kata Soros, sebuah titik kritis atau crossover point bakal tercapai. Titik kritis, maksudnya gimana? Itu bisa terjadi misalnya pas aliran modal masuk, meskipun masih ada, udah nggak cukup gede lagi buat nutupin defisit perdagangan yang terus melebar, plus ditambah beban bayar bunga utang luar negeri yang numpuk. Dan pas itulah, kerentanannya kelihatan ya, pas musiknya berhenti. Tepat sekali. Pas pasar mulai nyium bau-bau pembalikan arah atau ada pemicu dari luar, aliran modal spekulatif itu bisa balik arah cepat banget. Soros nekenin satu hal krusial. Pembalikan ini bukan cuma soal aliran dana baru yang berhenti masuk atau mulai keluar. Tapi juga Melibatkan akumulasi stok modal spekulatif yang udah parkir di negara itu selama trennya jalan. Makin lama tren jalan, makin gede tumpukan modal spekulatif ini. Dan makin dahsyat potensi pembalikan arahnya pas keyakinan berubah. Soros bahkan pakai istilah terjun bebas atau free fall. ngeri juga ya. Tentu, ada faktor yang bisa ngerem jatuhnya sih. Misalnya, muncul narasi tren baru pelan-pelan, atau intervensi bank sentral. Tapi potensi jatuhnya itu besar. Ini implikasinya lumayan dalam ya. Kalau ada akumulasi modal spekulatif dari satu siklus ke siklus berikutnya, berarti pasar mata uang ini secara inheren cenderung jadi lebih nggak stabil gitu seiring waktu. Kayak ketidakstabilan yang numpuk. Nah, itulah hipotesis berani yang diajuin Soros di bab 3 ini. Gagasan soal akumulasi progresif hot money. Dia berpendapat kalau volume modal spekulatif jangka pendek yang siap pindah-pindah negara ini cenderung nambah. Nggak cuma dalam satu siklus mata uang, tapi juga antar siklus. Dia bandingin era Reagan sama era Carter, bahkan merujuk studi dari tahun 1930-an. Logikanya gimana tuh? Kok bisa nambah terus? Logikanya gini. Fluktuasi nilai tukar yang gede itu kan nyiptain potensi untung dan rugi yang tinggi banget dari aset finansial. Ini narik lebih banyak modal spekulatif. Tapi di sisi lain, Sisi lainnya, ketidakpastian kurs ini justru nggak bagus buat investasi di sektor real, terutama industri ekspor-impor. Pengusaha jadi malas investasi jangka panjang kalau nilai tukar bisa ayun-ayunan liar dan ngabisin untung mereka. Soros kasih contoh eksportir Inggris yang ragu ekspansi pas pound lagi lemah banget di bawah $1 tahun 85. kenapa ragu? Kan lagi untung harusnya. Mereka takut pelemahannya cuma sementara. Dan ketakutan mereka ternyata benar. Jadi volatilitas kurs malah bikin investasi real mandap. Wah, jadi kesimpulannya lumayan menohok ya. Bahwa sistem nilai tukar mengambang bebas yang kita anut ini mungkin punya cacat bawaan. Iya, kesimpulan Soros waktu itu pertengahan 80-an sangat kontroversial. Dia argumen kalau sistem nilai tukar mengambang bebas yang sering dipuji sebagai mekanisme penyeimbang otomatis justru mungkin secara inheren tidak stabil secara kumulatif. Ketidakstabilannya bukan cuma fluktuasi biasa, tapi bisa nambah parah seiring waktu. Ini tantangan langsung ke pandangan ekonomi arus utama saat itu. Dan Soros bilang tujuannya memang mau ngasih dasar teori buat pandangan yang beda ini. Luar biasa kompleks, tapi jadi lebih kebayang ya kalau dijelasin gini. Sedikit penasaran nih, gimana Soros sendiri pakai teori ini buat tradingnya? Apa dia selalu sukses nebak bias pasar sama titik baliknya?
Di buku ini, Soros cukup jujur ya. Dia ngaku hasil trading mata uangnya ya naik turun juga. Dia untung sampai sekitar tahun 1980, tapi terus rugi antara 81 sampai 85. Dia juga bilang kalau secara naluri dia itu lebih tertarik nyoba nangkap pisau jatuh. Maksudnya? Ya, nyari titik balik tren, bukannya ngikutin arus aja. Seperti yang bisa kita bayangin dari diskusi tadi soal pembalikan arah yang drastis, ini strategi yang risikonya tinggi banget kan? Iyalah, bahaya itu. Tapi ada catatan menarik nih. Soros nulis kalau proses mikir dan nulis bab 3 ini justru bantu dia jernihin pemahamannya soal dinamika pasar. Kejernihan berpikir ini yang katanya dia pakai buat dasar eksperimen real time yang dia ceritain di bagian lain bukunya. Nah, itu yang jadi legenda tersendiri. Oke. Nah, setelah kita dalami kerumitan teori refleksivitas Soros di pasar mata uang ini, kita coba tarik benang merahnya buat Anda, pendengar. Kenapa sih pemahaman ini penting? Bahkan kalau Anda bukan trader mata uang, apa relevansinya buat ngerti ekonomi global? Teori Soros ini ngingetin kita kalau pasar keuangan, apalagi pasar mata uang, itu bukan termometer pasif yang cuma ngukur suhu ekonomi real. Bukan cuma cermin. Tapi persepsi, keyakinan, dan ya bahkan bias kolektif para pelaku pasar itu secara aktif ikut menciptakan realitas ekonomi itu sendiri. Ini bantu kita ngerti fenomena yang kadang susah dijelasin model standar. Contohnya? Ya kayak, kenapa pasar bisa volatil banget tanpa alasan fundamental yang jelas? Kenapa tren bisa tahan lama banget ngelawan logika ekonomi? Dan kenapa kehancuran bisa terjadi tiba-tiba pas sentimen balik arah? Refleksivitas ngasih kerangka buat mikirin itu. Jadi ini semacam pengingat ya, untuk nggak terlalu kaku sama model ekonomi yang mungkin terlalu simplistik. Tepat. Konsep refleksivitas ini mantang kita buat lihat lebih dari sekedar hubungan sebab akibat yang lurus aja. Mulai mikirin adanya lingkaran umpan balik yang kompleks antara ekspektasi dan hasil. Ini nekanin pentingnya paham psikologi pasar, perilaku kerumunan, herd behavior, dan gimana narasi atau sentimen bisa jadi kekuatan ekonomi yang nyata. Oke. Jadi buat Anda sebagai pembelajar, ini nawarin lensa yang lebih kaya lah buat nerjemahin berita ekonomi, pergerakan pasar, dan juga buat memahami potensi ketidakstabilan yang mungkin memang ada di sistem keuangan global kita. Sip. Jadi ringkasnya nih, kita udah kupas konsep refleksivitas George Soros di pasar mata uang dari bab 3 di Alchemy of Finance. Kita udah lihat gimana dia nantang pandangan tradisional, peran sentral bias dan spekulasi di modelnya. Terus ada ilustrasi lewat lingkaran baik Jerman dan lingkaran tak stabil AS era Reagan. Plus argumennya yang provokatif soal potensi ketidakstabilan kumulatif di sistem nilai tukar mengambang bebas. Dan sebagai penutup, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan ya. Mengingat argumen Soros soal sifat refleksif dan potensi ketidakstabilan inheren di pasar mata uang ini, ditambah pengalaman krisis finansial yang udah kita lihat sejak bukunya terbit, seberapa yakin sih kita sama kemampuan sistem nilai tukar mengambang bebas yang sekarang ini buat ngatur dirinya sendiri dalam jangka panjang? Dan apakah ini artinya cepat atau lambat kita bakal lihat dorongan yang lebih kuat buat intervensi? Atau bahkan mungkin bentuk koordinasi kebijakan global yang baru buat mencegah gejolak mata uang di masa depan? Wah, pertanyaan besar itu untuk dipikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.